Halo, kembali lagi dengan aku Salsa Vlog Jambi. Hari ini aku mau gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya dan dimudahkan segala rencana yang sedang kalian rencanakan. Hari ini aku baru aja selesai belanja dari Fes. Jadi aku bakalan tutorial awal mula tutorial gimana cara ngelola toko sembako agar tidak rugi. Ini belanjaan aku. Sama aku bakalan ceritain awal mula buka toko, berapa modalnya, dan sebagainya lainnya. Pokoknya bakalan aku ceritain. Jadi tonton sampai habis ya. Karena nih belanjaannya. Jadi kita bakal masukin dulu barang-barangnya. Sebelum nyusun toko, kita makan dulu. Tadi aku beli yang ada di sini. Mie jebel. Mantap. Tada, ini mie-nya kayak gini. Tuh. Ini kalau di Jambi namanya mie jebel, tapi kalau di daerah lain aku tidak tahu namanya apa. Tuh. Aku makan dulu. Aku makan dulu ya. Jalan. Umi masih makan ayam. Pedas. Nah, aku udah selesai makan. Sekarang kita nyusun barang. Sama aku bakalan ceritain awal mula dan tips tutorial cara aku untuk pedas, sebentar ya. Pedas banget ya. Jadi aku ceritain awal mula buka tokonya dulu ya. Awal mula aku buka toko itu tuh aku mulai buka toko tuh awalnya aku dikasih uang sama tete aku 50.000. Terus tuh aku mikir gimana ya caranya supaya aku bisa dapat uang dari uang 50.000 ini, dilipat gandakan lah. Aku mikirnya sambil lagi madu waktu itu. Aku mikir karena kan waktu itu kan umi aku cerai itu sama abahku di umur aku 15 tahun. Jadi tuh aku mikir gimana ya supaya aku tuh nggak ngebebanin kakak aku, Kak Ima yang pertama. Jadi aku mikir gimana ya caranya supaya aku bisa lipatin ganda uang 50.000 ini. Itulah aku pikir, apa aku jual jajanan aja ya di sekolah. Kan kelas aku lantai 4 tuh. Mereka juga kadang-kadang pas aku di sekolah tuh suka ngeluh, malah saya nak bawa cuma untuk beli jajan jauhnya, nak naik panggul lagi berapa menit. Nah aku mikir dari situ, kalau misalnya aku jual jajanan di sekolah, di kelas, otomatis kan ruginya nggak terlalu besar. Aku juga nggak buang-buang waktu, maksudnya tuh aku nggak nyisain waktu gitu. Nah soalnya aku juga ngejar ranking kan di sekolah, peringkat lah. Alhamdulillahnya aku bisa mempertahankan peringkat aku juga sih. Nah itulah aku mulai pikiran buka jajanan. Awalnya aku tuh buka jajanan, aku dari kakakku yang pertama ngasih 50.000, terus aku minjem sama umi 60.000, jadi adalah 110. Itulah aku beli jajanannya bermacam sih, kayak cokatos dan lain sebagainya. Itu aku pernah ceritain. Nah sisanya tuh jualan lah kan aku dari uang 110 itu. Kalau misalnya habis aku beli lagi kayak gitu lah pokoknya. Nah habis tuh terkumpul nih keuntungannya, ada lebih dari 300.000 sebulan. Dari modal aku yang 160.000 tuh terkumpul, jajanannya masih ada, tapi untung bersih dari modal aku tuh 300.000 sebulan. Jadi waktu itu langsung lah aku, kok ini siapa sih nyusunnya kok kayak gini ya nyusunnya, berantak kan ini, apa gitu lagi. Nah susun terkumpul kan 300.000, jadi langsung aku buka di rumah
karena di rumah juga ya ada sih toko lain, cuman ya kita kan usaha ya, kita kan nggak tahu rezeki siapa, jadi ya aku buka berani-beraniin diri aja gitu kan, buka di rumah tes gitu. Nah itu aku minjem duit kakakku, aku minjem ke dia 600.000, kakak yang kedua, kakak Tina, dikasihlah sama dia. Ya udah pakailah dulu nah aku dia. Dan air langsung ningkat itu butuh waktu hampir mungkin sekitar berapa ya, setengah bulan kayaknya baru aku bisa balikin uang dia 600.000, tapi modal aku sudah lebih dari 1 jutaan gitu kan, baru aku bisa balikin uang dia 600.000. Nah setelah itu besar sampailah modalnya aku buat lumayan besar di rumah. Beda dulu tuh karena aku ngontrak di Marini, bisa nah aku jualan, misalnya aku dapat keuntungan tuh per bulan hampir 500.000, nanti per 3 bulan aku ambil lagi 500.000 per bulan, kadang-kadang aku dapat 400, 300. Nah terus nanti per 3 bulan lagi, di luar dari keuntungan yang aku ambil 300, 200 tuh, per 3 bulannya aku dapat lagi 500. Disitulah Umi ngumpulin uang, kata dia Umi mau ngejar beli perumahan supaya kita ada perumahan, supaya kita ada ngontrak, supaya uangnya tuh setidaknya jadi milik kita dewek lah. Perumahan kan jadi hak milik kita, sedangkan kontrak kan tidak tuh. Akhirnya Umi ngumpulin duit dari gaji Kak Ina, dari keuntungan aku jual toko. Akhirnya belilah rumah, terkredit lah rumahnya kan. Nah terus dari itu tuh, awalnya aku tutup toko tuh pas aku beli perumahan ini, soalnya perumahan ini lumayan besar, kami habis 13 jutaan. Akhirnya uang toko tuh kan ada 2 jutaan tuh, kami jual lah semuanya dah sampai habis. Modal yang 2 jutaan tuh untuk bantu bayar rumah, sebantu lah gitu kan. Jangan tutup lah nih, sementara aku pindah ke sini hampir 3 bulan. Berapa ya baru aku buka toko ya, aku juga lupa, 3 bulanan kalau nggak salah, 3 bulan enggak nih, hampir setengah tahun juga baru aku buka toko lagi. Itu modalnya dan ngumpulin dari duit gaji. Modalnya awalnya tuh 1.500.000, 1.500.000 belilah nih, tapi dikit-dikit dulu karena kan ini. Terus aku jualnya di dalam rumah, aku nggak ada toko ininya belum ada rak kayak gini nih, aku masih minjem sama bibi karena belum ada rak gitu kan, minjem sama bibi. Terus tuh soalnya yang di Marini kemarin jualan aku juga minjem gitu, masih minjem ininya. Pokoknya dulu tuh aku belum ada rak sama sekali, belum ada, soalnya aku masih minjem. Nah abis tuh kumpul lah uangnya dah, jadi modalnya tuh ada keuntungannya tuh hampir, setelah buka 3 bulan tuh adalah keuntungannya hampir lebih dari 1 juta, tapi belum sampai 1 juta gitu per 3 bulan ya, karena kan aku udah bilang per 3 bulan kadang aku ngambil 500.000. Tapi itu tuh kalau rame gitu kan, kalau tokonya rame enak, bisa kita ngambil keuntungannya banyak. Cuman kalau misalnya tokonya sepi, susah juga kita ngambil keuntungan banyak. Alhamdulillahnya lumayan lah, di sini lumayan rame lah gitu. Nggak rame nian tapi lumayan gitu. Jadi per 3 bulan aku pakainya nggak per 3 bulan deh, pokoknya udah aku di sini jualan udah hampir 1 tahun atau 2 tahunan. Nah dari keuntungan tuh aku perbesar, terus kan lebaran tuh, waktu tuh lebaran terus kakakku bilang, Manggunan toko nih ada di dalam rumah nih, repot gitu kalau misal lebaran kan nak bersih-bersihnya lagi, nak masukin kotaknya lagi. Kata kakakku dah, kalau udah minjem dia mekar untuk bikin toko di depan gitu ya, kayak gitu. Soalnya emang saat itu kami emang lagi dapet duit gitu nah. Terus kata dia, terus kami bilang, aku mikir kayak, iya juga ya, kita kan belum ada uang, lebih baik minjem mekar dulu untuk sementara daripada naruh di dalam rumah, tidak elok juga, rumah jadi jelek kata Mika. Akhirnya galah buka lah, inilah minjem aku mekar terus minjem 4 juta, tidak bisa 2 juta gitu. Sedangkan buka toko ini cuma butuh uang, buka toko ini modalnya 2,5 juta,
jadi nggak usah besarnya makanya. Jadi ditambah dengan modal awal aku, kalau misalnya kalian mau buka toko ya, kalau misalnya kalian mau buka toko itu mungkin sekitaran, contohnya habis ya, sekitaran ini sekitar 2 juta tambah isi dalam kalian nggak usah banyak dulu, kayak aku aja 1.500.000. Kalau misalnya kalian masih modalnya dikit nih, kayak aku yang pertama tadi, dari modal kecil terus tuh bakalan jadi besar sendiri, percayalah, pasti bakal besar sendiri. Karena untungnya tuh, nah tipsnya tutorial aku supaya pelanggan tuh datang terus, tutorial aku tuh jangan pernah naikin harganya terlalu mahal. Pertama, harga jangan terlalu mahal, kayak misalnya ini 6.000, jualnya 6,5 gitu, aku kayak gitu, jualnya 6,5. Terus tuh ambil keuntungan tuh dari toko sembako kayak gini, itu tuh kalau bisa tuh kita ambil untungnya tuh 500 paling besar gitu. Enggak, aku paling besar 700 perak. 700 perak tuh paling besar. Jangan lebih dari itu, jangan ngambil keuntungannya kayak jual ini nih 6.000 jadi 7.000, jangan, itu terlalu besar. Pelanggan mikir kayak gini, enak beli di Press Buy gitu nah, daripada beli di sini. Jangan, jadi kita tuh jualnya semaksimal mungkin, seminimal mungkin, jangan terlalu gede gitu. Karena kalau misalnya kita dikit pelanggan, percuma juga gitu. Dikit pelanggan kita keuntungannya juga bakalan dikit, kayak gak berputar gitu nah. Tapi kalau misalnya pelanggan kita balik terus, keuntungannya bakal berputar gitu. Itu caraku. Yang kedua, pembukuan. Kalian harus punya pembukuan toko supaya kalian bisa memantau, oh nih bulan ini sepi, apa kendalanya, apa masalahnya, kenapa bisa sepi gitu. Aku kayak gitu ya. Nah kalau aku biasa sepi itu kemungkinan harganya naik, harga yang aku jual itu terlalu naik gitu. Jadi aku bilang sama Umi, coba ini deh naik, dikurangin, jangan terlalu naik gitu. Aku diskusikan kok sama Umi gitu. Nah jadi kalian harus punya pembukuan jelas. Ketiga, setelah pembukuan, aku punya pembukuan sih. Pembukuan aku tuh jelas ya, dia ada ini bom ini kapan ya, aku juga tak tahu. Cuman aku mungkin lain kali lah bakalan aku kasih tahu tuh cara pembukaan aku. Soalnya aku kan lulusan akuntansi juga, jadi tuh aku punya cara aku sendiri dalam pembukuan gitu. Tapi pembukaan aku ya yang bisa aku ngerti dewek gitu loh. Terus yang ketiga, kan pertama tadi harga. Ketiga, jangan terlalu naikin harga terlalu mahal. Kedua, harus ada pembukuan. Ketiga, pisahkan pendapatan toko dengan uang pribadi. Jangan pernah kalian satuin uang pribadi kalian dengan uang toko. Itu salah. Karena kalau misal kalian satuin uang pribadi sama uang toko, itu bakalan rusak, bakalan gimana ya? Keuntungan kalian bakalan gak terasa gitu. Karena apa? Karena uang pribadi sama uang toko tercampur. Jadi harus dipisahkan. Uang pribadi, uang toko. Terus kalau misalnya kalian mau jajan nih, jajan nggak apa-apa di toko sendiri, tapi uangnya jangan nggak dibayar jajan kalian tuh. Aku juga jajan kok di toko aku sendiri, tapi toko aku tetap bayar gitu. Aku tetap bayar jajan aku di toko gitu. Nah itu jangan kalian satuin gitu. Aku pakai cara itu, 3 cara itu. Alhamdulillahnya sekarang lancar gitu. Sampai sekarang tuh sampai umi aku tuh bisa beli kulkas yang ada di short aku, video short aku, ada di video pertama juga. Itu kulkas nggak sepenuhnya dari gaji aku gitu. Itu dari keuntungan toko juga. Keuntungan toko nih, misalnya terkumpul 2 juta, dibelikan emas sama umi, terus ditabung emasnya tuh, terus nanti ada keuntungan lagi 1 juta 2 juta dikumpul lagi gitu. Nah aku udah buka toko itu sejak aku SMK kelas 2, jadi udah 4 tahunan. Tapi aku udah bisa, uang toko aku udah bisa bantu beli rumah, kredit perumahan, sama sudah bisa beliin umi kulkas yang dia mau. Soalnya pengenan kulkas kayak gitu. Tapi ya itu dari cara pengelolaan umi juga, dari gaji aku, dari uang toko. Kalau misalnya
aku sama Umi tuh, aku diajarin sama Umi cara pengolahan. Soalnya dari dulu tuh ya kami emang harus belajar hemat gitu nah. Ya gitu deh. Jadi mungkin sekian dulu cerita dari awal buka toko sama tips-tips aku, tutorial aku. Kalau misalnya aku ceritain tuh bakalan panjang sama sedih juga sih, bakalan panjang banget ceritanya, karena ya aku juga bakalan kasih tahu nggak enak juga sebenarnya sama diri. Jadi mungkin sekian dulu dari video aku hari ini. Semoga tips dan tutorial aku bermanfaat. Terus awal kisah buka toko ini juga bisa kasih kalian motivasi. Meskipun modal kalian kecil, kalau misalnya kalian punya tekad, insya Allah bakal berjalan lancar. Insya Allah bakal berjalan. Kita tuh buka toko sembako ini emang untungnya nggak banyak, tapi tuh kalau misalnya nggak rugi, itu tuh wah terasa banget untungnya. Coba kalau kalian nggak percaya, karena aku juga terasa banget nikmatnya gitu lah. Jadi karena dia ngebantu banget. Kalau misalnya finansial aku sama kakak aku nggak mencukupi kehidupan kami sehari-hari, pokoknya bisa ngebantu gitu lah. Dia itu ibarat kata tuh bisa ada, setidaknya kami punya pegangan per hari lah, setiap hari itu. Nah, jadi saran dari aku untuk kalian yang ada di luar sana, bersemangat, pejuang cari rupiah, percaya diri. Seperti apapun situasinya, kalau kalian berusaha pasti bakalan dapat hasilnya. Ya, tidak mungkin tidak ada hasil di balik usaha yang kita tekunin. Jadi semangat. Semoga kalian semua dipermudahkan segala urusannya, dan apa yang kalian inginkan juga tercapai, dimurahkan rezekinya juga. Jangan lupa, dibalik usaha kesuksesan orang pasti bakalan ada perjuangan dan titik keringat mereka. Jadi mari kita semangat mencari rezeki untuk diri kita dan orang-orang kita sayangi. Makasih udah nemenin aku seharian ini, dan makasih juga udah mau dengerin tips dan tutorial aku. Semoga tutorial cara aku mengelola toko aku juga bisa bermanfaat buat kalian, bisa ngebantu kalian juga pas untuk awal buka toko, dan semoga juga kalian terasa juga keuntungannya. Mungkin sekian dari video aku, dari konten aku hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan like, comment, subscribe. Oke, pas. Dadah. Sampai jumpa di next video. Semoga kalian bahagia selalu ya. Dadah.